Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. إخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan menjadi amal kebaikan buat antum sekalian. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, malam ini kita ingin membahas suratul Fatihah, karena suratul Fatihah hiya ruknun min arkanis shalah. Jadi suratul Fatihah ini merupakan rukun dari rukun salat. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat apabila tidak dibaca suratul Fatihah. Yang akan kita bahas insyaallah bagaimana membaca suratul Fatihah sesuai dengan kaidah-kaidah
yang berlaku, itu sesuai dengan kaidah tajwidnya. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan, itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa yang lain karena memiliki makharijul huruf dan sifat. Jadi ada tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifatnya. Jadi bila sedikit keliru dalam menyebutkannya, maka maknanya berbeda. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Qiyamah, Allah berfirman, Wujuhun yawma idzin nadhirah. Nadhirah di sini dengan huruf qad, ya, huruf yang keluar dari hafah, min hafatayil lisan ma'a tawahil al-ulya. Huruf yang keluar dari sisi lidah yang menempel pada gigi geraham atas. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Maknanya wajah-wajah mereka pada hari kiamat bercahaya. Maksudnya adalah wajah orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan wajah orang yang beriman pada hari kiamat bercahaya, karena mereka akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadhirah maknanya bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Kalau yang kedua, nadhirah, huruf dha, huruf yang keluar di ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Walaupun kedua-duanya huruf itbaq, ya, akan tetapi beda makhrajnya. Nadhirah yang kedua artinya melihat. Kalau nadhirah yang pertama dengan huruf dhad itu maknanya bercahaya. Sementara nadhirah yang kedua artinya melihat. Jadi sangat berdekatan. Gitu. Kapan keliru pengucapannya, maka maknanya menjadi terbalik. Tayyib. Ila rabbiha nadhirah. Ini merupakan puncak kenikmatan penghuni surga ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya. Yang hadirin sekalian, selama ini kita beribadah dengan penuh kerinduan. Kita beribadah kepada Allah dengan penuh kerinduan untuk menghadapnya dan mengharapkan rahmatnya. Tayyib. Itu salah satu contoh. Ya, jadi berdekatan hurufnya, akan tetapi sifatnya berbeda dan makhrajnya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Tayyib. Kita awali dengan membaca ta'awudz. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Huruf hamzah ini beda dengan ain. Di sini harus jelas perbedaannya. Ain huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. A'udzu huruf za, rakhawah dan jahar. Jadi tidak boleh berdesis, tidak boleh dibaca a'udzu. Kenapa? Karena bisa berbeda makna. A'udzu artinya aku berlindung. Tapi kalau dibaca a'udzu artinya aku telah kehilangannya. Jadi sangat jauh maknanya. Dan di sini panjang dua harakat di huruf ain. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Syai mengalir di situ. Karena ya huruf rakhawah. Ta huruf syiddah dan jahar.
ujung lidah di usul tsanaya al-ulya, pangkal gigi seri atas. Minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah. Khutut maknanya langkah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata. Ya. Walaupun tidak terlihat, tapi tipu dayanya nyata. Ya'murukum bil fahsya, dia menyuruh kalian untuk berbuat segala macam kekejian. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita sekalian. Bisikan yang menyuruh kita kepada kejelekan ini adalah datangnya dari syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya. Ya, taib. Dan bacaan ta'awudz ini di rakaat yang pertama dalam setiap sholat kita. Sunnah membaca ta'awudz tanpa mengeraskan suaranya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ar-rajim, huruf jim syiddah dan jahar. Jadi tidak boleh lepas udaranya, bukan cim tapi jim, tertahan ya, bagian tengah lidah menempel pada langit-langit atas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba di sini huruf syiddah dan jahar. Bis, ya. Kemudian sin huruf shafir sughra. Makna shafir secara bahasa sautun zaid, ada desisnya. Tapi kalau menurut istilah itu tajamnya suara. Ya, agar mudah kita pahami maknanya desis. Bismillahi. Ya, lafdzul jalalah di sini dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, huruf hamas dan rakhawah. Rahi, hi. Tidak boleh salah di sini, tidak boleh dibaca rahim. Karena bila dibaca rahim itu maknanya menjadi bukan lagi penyayang, tetapi maknanya rindu. Jadi beda. Ha dengan ha ini bila salah dalam menyebutkan maka maknanya sangat jauh berbeda. Ya, thayyib. Jadi di sini ha ini huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Kemudian sifatnya adalah huruf hamas dan rakhawah. Ya. Baik. Kemudian ketika waqaf juga di sini, misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ini minimal dibaca panjang 2 harakat. Tidak boleh dia pendekkan. Rahim misalnya, dipendekkan seperti itu, maka hilang huruf ya. Nah, jadi huruf ya-nya hilang. Ini tidak boleh. Jadi tetap jadi huruf ya di situ bila dibaca pendek maka hilang bunyi salah satu huruf itu ya yang sukun. Jadi ketika waqaf minimal hanya 2 harakat. Ya, minimal 2 harakat, maksimalnya sampai 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Pemurah lagi penyayang. Ar-Rahman
Dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmat Allah yang begitu luas. Dzu rahmatin wasi'ah, rahmat yang begitu luas sehingga seluruh makhluk, ya, mereka hidup mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Ar-Rahim ini lebih khusus. Kalau Ar-Rahman lebih umum. Ya, semua makhluk mendapatkan rahmat Allah. Akan tetapi Ar-Rahim ini rahmat Allah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang mukmin, rahmat Allah itu khusus bagi mereka. Baik. Jadi Ar-Rahim ini lebih khusus daripada Ar-Rahman. Ar-Rahim makna dalam tafsir disebutkan Dzu rahmatin wasilah. Jadi rahmatnya terus menerus. Kalau orang yang beriman, mereka mendapatkan kasih sayang Allah di dunia, demikian juga kelak ketika dia menghadap Allah, ya, dan terus dia mendapatkan rahmat. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, dia di dunia mendapatkan rahmat Allah, bisa bersenang-senang, mendapatkan rezeki, ya, kehidupan yang baik. Tapi begitu dia mati, maka terputus itu semua. Terputus semua nikmat. Tinggallah kuburnya menjadi kuffarin niran. Sering kita dengar bahwasanya Allah jadikan kuburnya menjadi kuffar, menjadi jurang dari jurangnya neraka. Tapi orang mukmin tidak. Rahmat Allah terus di dunia, mereka mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh kami akan menolong orang-orang yang beriman, akan menolong para rasul dan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman di dunia dan juga kelak di akhirat. Karena hadirin sekalian, seluruh manusia akan berpindah. Ya, dunia tempat singgah sementara, pasti dia akan berpindah ke alam berikutnya. Tentu semuanya mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, huruf Ra itu huruf yang memiliki getaran. Ketika bertasydid maka getarannya disembunyikan. Ya, Allah, gitu ya. Getarannya disembunyikan. Baik. Kemudian ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini huruf H, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Alhamdu, tidak boleh dibaca alhamdu, ya, karena kalau dibaca alhamdu dengan H besar, maka maknanya bukan lagi pujian. Ya, makna alhamdu adalah as-sana'ul kamil, pujian yang sempurna. Tapi bila salah dalam menyebutkan, ketika dia sebutkan alhamdu, artinya binasa atau kematian. Jadi sedikit keliru antara H dengan H bisa berubah makna. Makanya ketika sholat, walaupun salat yang bacaan pelan, maka harus kita baca dengan huruf H. Tidak boleh dibaca dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka maknanya kematian, bukan lagi pujian ya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi, ya, huruf Ra tebal. Getarannya maksimal hanya 2 getaran. Rabbil Alamin. Dan Ain huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Di sini. Tidak boleh cenderung ke hidung, bukan tapi ya, dari tengah tenggorokan. Ini huruf tawassul baina syiddah wal rakhawah.
Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb, mana Rabb? Al-Marbub, itu yang menciptakan, menghidupkan, yang mematikan, kemudian yang memelihara, ya, yang mengatur alam semesta. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin dengan huruf Ain. Tapi kalau dibaca Rabbil Alamin misalnya pakai A, jadi maknanya bukan lagi semesta alam, tapi menjadi orang sakit. Berbeda. Rabbil Alamin misalnya, Rabbnya orang sakit, jadi maknanya berubah. Ya, jadi harus huruf Ain, walaupun agak kesulitan. Kita belajar berusaha, ya, berusaha untuk membacanya dengan benar. Karena hadirin sekalian, ibadah ini adalah kebutuhan kita. Ya, kalau di dunia manusia membutuhkan sandang, ya, makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal, itu kebutuhan manusia di dunia. Tapi ketika manusia berpindah ke alam akhirat, semua itu dia tidak butuhkan. Yang dia butuhkan adalah ibadahnya, pahala dari ibadah yang dia lakukan. Maka wajib bagi kita untuk berusaha bagaimana memperbaiki ibadah kita, ya, memperbaiki ibadah kita agar tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah bukan hanya sekedar dia telah melakukannya, akan tetapi sudahkah sempurna ibadah yang dia lakukan atau belum? Yang jadi perhatian kita harus sekalian. Baik. Jadi di ayat yang kedua, alhamdu dengan ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Di sini hamzah wasalnya dibaca tipis. Tidak boleh dibaca tapi Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi hamzahnya tetap tipis. Yang tebal huruf ra. Ya, namanya harf mujawarah, huruf yang berdekatan. Jadi tidak boleh dia terpengaruh. Baik. Jadi di ayat yang pertama, ketika kita baca, maka Allah menjawab. Ya, sebagaimana dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku memuji. Oleh karenanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, tidak boleh terburu-buru, apalagi membacanya satu nafas misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin, amin selesai. Ya, tidak boleh. Karena Nabi sallallahu karena yaqra, Nabi sallallahu itu membaca surat Al-Fatihah ayat dan ayat. Jadi satu ayat, satu ayat. Baik, karena setiap ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini juga pujian bagi Allah dengan menyebut namanya, ya, dengan menyebut namanya yang indah, yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Baik. Maliki yaumiddin. Huruf mim, huruf yang keluar dari syafatain, dua bibir, ma tipis dan panjang dua harapan. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan, ya, di mana manusia kelak akan mendapatkan balasan
atas perbuatannya di dunia. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah mazra'ah, ibarat tempat di mana manusia menanam. Sementara di akhirat dia akan menuai hasilnya. Mazra'atul akhirah. Apa yang dia tanam maka itulah yang akan dia peroleh kelak pada hari kiamat. Baik. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, di sini ada tasydidnya di atas ya. Ya huruf raqawah dan jahar. Iya artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Bila dibaca dengan tasydid, iya. Tapi kalau dibaca tanpa tasydid, maka maknanya dhaw'us syams, cahaya matahari artinya. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, maka artinya cahaya matahari kami sembah. Cahaya matahari kami mohon pertolongan. Jadi maknanya ya luar biasa, sangat jauh berbeda. Baik. Jadi yang tepat di situ adalah dengan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal tipis huruf hamzah. Kemudian ha dan demikian ha termasuk huruf tarqiq. Ihdina nunnya tipis, yang tebal huruf sad. Si ya tidak boleh dibaca tipis karena dia sad itu termasuk huruf shafir kubra. Ya huruf desisnya yang paling kuat. Shafir terbagi tiga, ada sughra, wusqa dan kubra. Jadi huruf sad ini huruf shafir kubra. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina bimana duluna. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Wasluk bina, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa menempuhnya. Watsabbitna alaihi, ya Allah kokohkanlah kami di atas jalan yang lurus. As-siratal mustaqim yaitu Islam. Alladzi arsalallahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah jalan yang lurus. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus baca tebal sini. Si. Ya. Siratal ladzina an'amta jelas. Tidak boleh cenderung ke nun. An'amta. Jadi karena huruf yang pertama hamzah a. Huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. An'amta artinya yang telah Engkau berikan nikmat. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini selalu kita minta di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ya memberikan atau menunjukkan kita jalan tersebut dan Allah kokohkan kita di atasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah akan menjawab nanti di akhir ayat, yaitu hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Bila kita senantiasa meminta jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita di atas jalan yang lurus. Baik. Siratal ladzina an'amta
dan tidak boleh ada gharghar. Mana gharghar? Bunyi gitarannya. Jadi dia bersih. Ghairil maghdubi huruf yang keluar dari sisi lidah menempel pada rahang atas. Maghdubi tidak boleh dibaca maghdubi, ya, karena itu menjadi dal yang ditebalkan. Jadi yang benar adalah min harafah dari sisi lidah menempel pada rahang atas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lamnya juga tipis, tapi tebal. Bukan walau, tapi walau. Jadi lam huruf tarqiq, huruf yang tipis. Walau harakat yang boleh kurang karena lazim kalimi mustaqal. Setelah 6 harakat ada tasydid di atasnya, karena ada tasydid di atas lam, tidak boleh dibaca lurus. Waladdallin misalnya, baca lurus berarti hilanglah huruf satu. Kenapa? Karena tasydid itu adalah ibarat 2 huruf yang sama, satu berharakat, yang satu sukun. Maka diidghamkan, ditasydidkan. Jadi harus ditekan di situ. Namanya an-nadru. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ini dalam tafsir disebutkan makna jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang-orang yang araful haq walam yattabi'u. Mereka yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Tahu kebenaran, araful haq, mereka tahu kebenaran tapi tidak mau menjalankannya. Maka dikarenakan ya tahu kebenaran tidak mau menjalankannya, mereka menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang yang sesat lam yahtadu ilaihi, orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya, dia tidak mendapatkan hidayah litafritihim fi talabil haq, karena mereka tidak mau berusaha untuk mencari kebenaran itu. Ya, sehingga mereka menempuh jalan yang sesat. Dan kedua-duanya ini para ulama sepakat menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, ya, araful haq wa lam yattabi'u kal yahud, seperti orang-orang Yahud. Kemudian orang-orang yang sesat yang dimaksud di situ adalah mereka tidak berusaha untuk mencari kebenaran, ya, mereka membiarkan dirinya di atas kejahilan, kan Nasara, seperti orang-orang Nasara. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, 2 jalan ini yang selalu kita berlindung darinya. Kenapa? Karena jalan ini menuju kepada kebinasaan. Jalan ini menuju kepada kehancuran. Ya. Tapi jalan yang kita minta adalah jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan amin juga bila salah ketika membaca amin juga maknanya berbeda. Yang benar di situ panjang, a-nya minimal 2 harakat di riwayat Hafs. Amin. Tapi kalau dibaca a-nya pendek, amin artinya aman. Jadi
jadi beda mana. Atau minnya yang dipendekkan, amin. Ini artinya apa? Satam. Ya. Jadi maknanya berbeda. Sedikit keliru, ya dari sisi maka maknanya berbeda. Baik, jadi dalam membaca amin pun harus tepat. Amin. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi menyebutkan man wafaqa ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bacaan aminnya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita malas dalam membaca amin. Ya, siapa yang membaca amin bersamaan dengan aminnya malaikat, ya, malaikat ikut mengaminkan. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, dan siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Besar keutamaannya. Tapi dengan syarat dia membaca aminnya yang benar. Oke, itu pembahasan kita. Sudah waktu. Kalau berkaitan dengan masalah ya sholat, sholat yang sempurna, ya perlu ada pembahasan yang terperinci, ya, termasuk untuk menyempurnakan sholat itu menyempurnakan shaf. Bagaimana cara menyempurnakan shaf dalam sholat berjamaah? Itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, dengan dalam sahihnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Aqimu sufufakum." Ya, aqimu sufufakum. Rapatkan dan luruskanlah shaf kalian. Ketika Nu'man meriwayatkan hadis ini, maka beliau mengatakan, "Fara'aitu ar-rajul yalzaq baina ka'bihi bi ka'bi sahibi." Ketika itu aku melihat para sahabat Nabi menempelkan mata kaki. Jadi bagian mata kakinya menempelkan dengan mata kaki di sebelahnya. Warukbatihi, lututnya dengan lutut di sebelahnya. Wamankibihi, dan pundaknya dengan pundak yang di sebelahnya. Itu shaf yang sempurna, karena menyempurnakan shaf adalah menyempurnakan salat. Fa inna taswiyat as-sufuf, kata Nabi, min tamam salat. Menyempurnakan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, man sadda furjatan, barang siapa yang merapatkan shaf, menutup celah, tidak ada celah, ya, dia merapatkannya, rufi'a lahu bihi darajah, rafa'a Allah biha darajah. Jadi Allah mengangkat derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangun untuknya istana di surga. Itu keutamaan merapatkan shaf dan menutup celah, ya, ketika kita merapatkan shaf. Dan itu salah satu upaya kita untuk menyempurnakan salat. Karena ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, tegakkan salat, antus shalah ala wajhil kamil. Lakukanlah salat itu dengan sempurna. Maka diantaranya dengan menyempurnakan, itu merapatkan dan meluruskan shaf kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, para sahabat mengatakan, shaf lana, Rasulullah itu meluruskan shaf kami seperti beliau meluruskan busur panah. Jadi betul-betul lurus dan rapat. Karena disitulah letak kesempurnaan dari ibadah salat kita. Ya, baik. Mungkin itu sebagai tambahan sedikit, apa ada manfaatnya. Bila kurang saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Pertanyakan atau sudah cukup? Baik, silakan. Ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya tanyakan tadi di sini karena belum ada dapatnya. Amin. Berapa matnya minimal? Amin. Karena ada
batas minimal dalam menyebutkan lafaz amin. Jadi minimal itu 2 harokat minimalnya. Amin minimal. Tapi boleh dibaca lebih. Misalnya ketika waqaf itu boleh sampai 6 harokat. Amin boleh. Ya, tapi minimalnya 2 harokat itu sudah benar. Ya, sudah benar lafaz. Baik. Kaitannya dengan saf diharuskan sempurna rapat dengan protokol kesehatan sekarang. Ya, kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Baik. Jadi saf itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man wasala saffan wasalahu Allah. Siapa yang menyambung saf itu dengan merapatkan, maka Allah menyambung dengannya. Wa man qata'ahu, siapa yang memutuskan, yaitu dia memutuskan saf dengan buat perenggang, qata'ahu Allah, maka Allah memutus dengannya. Sekarang yang jadi permasalahan, bolehkah kita berdiri dengan berjarak? Maka ini tidak boleh, karena dalam masalah ibadah itu sifatnya tauqifi, tidak boleh dirubah. Kalau seseorang takut, khawatir dia tertular, tidak usah ke masjid, dia sholat di rumah. Namanya sholat orang yang ketakutan. Berarti ada keringanan baginya untuk tidak ke masjid karena dia takut. Tapi kalau ke masjid, maka dia berkewajiban untuk menyempurnakan sholat. Dan kita harus yakin, karena masalah wabah ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Anit ta'un?" Beliau bertanya tentang ta'un. Karena ta'un ini sebagai ulama mengatakan wabah muayyan. Jadi jenis wabahnya itu tertentu. Tapi ada juga ulama menjelaskan bahwasanya kullu wabah yuqalu ta'un. Semua wabah itu dikatakan ta'un. Semua jenis. Ya. Jadi ketika beliau bertanya anit ta'un, maka Nabi SAW menjawab innahu kana 'adzaban. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab. Yab'atsuhu Allah 'ala man yasha', yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti ada sasarannya. Ya, kalau untuk orang mukmin tidak. Kemudian Nabi melanjutkan wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan wabah itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sampai akhir hadis, ya. Barang siapa yang bersabar, kemudian dia yakin bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan, dia akan mendapatkan pahala syahid walaupun wabah itu tidak menyerangnya. Gitu, ya. Ini yang jadi permasalahan sekarang. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim wabah ini? Ini karena manusia banyak yang melanggar. Ya, mereka disuruh untuk beriman, mereka menyombongkan diri dari beriman kepada Allah. Sebagaimana dahulu di zaman Fir'aun, ketika Nabiullah Musa datang mengajak Fir'aun, ya, mendakwahkannya agar dia beriman kepada Allah, lalu dia menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim 5 kali wabah kepada Fir'aun. Sebelum Allah tenggelamkan dia, dikirim wabah 5 kali. Tufan yang pertama, kemudian ummal wal jarad wal ummal wal tafadi' wad dam. 5 kali ini ujian. Sebenarnya ini sebagai bentuk peringatan agar dia kembali kepada Allah. Karena Allah menyuruh dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kembali maknanya irji'u ilaihi bit taubah. Kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya, dengan beriman kepadanya. Min qabli, sebelum datang kepada kalian azab. Tsumma la tunsarun, ketika azab itu telah datang maka tidak ditolong. Makanya orang mukmin Allah akan jaga. Dalam hadis Arba'in Nawawi kalau kita baca, Nabi SAW bersabda, "Yahfazillah yahfazuk." Jagalah perintah Allah maka Allah menjagamu. Yang menjamin siapa? Allah. Itu bagi orang-orang yang beriman. Maka atau orang kafir wajar
Kenapa? La waliyalah, tidak ada penolong bagi mereka dan tidak ada pelindung. Sementara orang mukmin tidak. Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah penolong ya bagi orang-orang yang beriman. Mungkinkah kita akan mendapatkan ya azab dengan menjalankan perintah Allah? Tidak jawabannya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa Allah jadikan solusi. Jadi bukan hanya protokol yang menjadi solusi, tapi takwa. Takwa adalah solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan ini harus kita diskusi dan dialog ya, dengan pemerintah kita. Jangan sampai mereka ya mengatur sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Nanti Allah datangkan bencana lebih dahsyat. Nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya. Baik. Sehingga Nabi SAW dalam doanya ya beliau menyebutkan Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha minna. Bima fa'ala as-sufaha minna. Ya Allah, jangan Engkau azab kami karena perbuatan orang-orang yang lalai, orang-orang yang jahil dari kalangan kami. Ini termasuk itu merubah-rubah tata cara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.